Selamat malam pemirsa TV BJN News. Jumpa lagi bersama saya Fadilatun Nisa yang akan menyampaikan berita terkini. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Kutim melakukan rotasi jabatan. Pemirsa saksikan berita selengkapnya hanya di TV BJN News. Gerbong mutasi bergulir, 8 pejabat dilantik di ruang meranti kantor Bupati Kutai Timur pada Jumat 22 Agustus 2025 dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pelantikan tersebut didasarkan pada surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 800.1.3/299 BKPSM _MUT tertanggal 24 Juli 2025 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bupati Kutai Timur Haji Ardiansyah Sulaiman yang hadir didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah resmi melantik sekaligus mengambil sumpah janji 8 pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dan dihadiri seluruh perangkat daerah serta ditandai dengan penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan. Adapun 8 pejabat yang dilantik yakni Poniso Suryo Renggono sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Jubair sebagai staf ahli Bupati bidang perekonomian, pembangunan dan keuangan, Aji Wijaya Afendi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Joko Suripto sebagai Inspektur Inspektorat Wilayah, Novi Arinur sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Dulian Syah sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Muhammad Idrisam sebagai staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan, administrasi umum, dan hak asasi manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta Sulastin sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam sambutannya, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pelantikan pejabat tinggi pertama tersebut merupakan bagian dari upaya penataan organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Orang nomor 1 di Tua Bumi Untung Benua tersebut menambahkan, pelantikan tersebut bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalitas. Kutai Timur membutuhkan pejabat yang mampu bekerja cepat, tepat, dan inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan demi terwujudnya Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Ada aturan terkait dengan kepala daerah 6 bulan setelah pelantikan, kemudian 6 bulan bagi pejabat yang lama kalau maju 6 bulan sebelum pelantikan atau sebelum pilkada itu tidak boleh melakukan sesuatu. Meskipun aturan itu masih bisa dilakukan, ada hal-hal yang krusial, misalnya kekosongan jabatan dan sebagainya. Tetapi dalam 6 bulan ini saya tidak memanfaatkan itu. Nah, yang saya manfaatkan adalah saya menjopit saja, ya, merolling di antara eselon 2. Dan rolling ini sudah kita lakukan sejak bulan Juni persiapannya, karena aturan main terkait dengan 6 bulan itu juga harus ada izin dari Badan Mendagri, kemudian BKN dan sebagainya. Semua prosedur kita lewati. Dan ini mungkin baru tahap pertama, ya, dengan jopit tahap pertama untuk kita melakukan pelantikan. Seterusnya ini masih banyak lagi hal-hal yang harus kami lakukan, ya, saya dengan Wakil Bupati lakukan, karena jabatan kosong juga di eselon 2 banyak, eselon 3, eselon 4 juga banyak. Mudah-mudahan dalam 3-4 bulan ini sudah bisa kita selesaikan. Oke. Untuk jopit ini itu ada uji kompetensi, ya, dan uji kompetensi ini berjalan sesuai dengan prosedur, ya, sesuai dengan prosedur. Kita libatkan tim pansel, kemudian koordinasi dengan BKN, dengan
Mendagri dan juga dengan provinsi, ya juga kita lakukan. Makanya perubahan ini insya Allah hari ini sudah clear dan akan siap dimasukkan ke DPRD. Jadi perubahan selanjutnya nanti APBD yang akan datang. Dalam amanatnya, Bupati Ardiansyah Sulaiman memberikan tugas khusus kepada Poniso Suryo Renggono. Ia menekankan agar Dinas Perhubungan segera memprioritaskan penyelesaian pembangunan 2 proyek infrastruktur vital di Kutim, Pelabuhan Kenyamukan dan Bandara Tanjung Barat. Ardiansyah berharap dengan kepemimpinan yang baru, sektor transportasi dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Pemirsa, TV BJ News, rotasi jabatan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja birokrasi dan mempercepat realisasi program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Ikuti terus berita-berita kami hanya di TV BJN News. Sampai jumpa.